Halo, saya hanya menceritakan apa yang merupakan pikiran daripada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, terutama khususnya di Los Angeles, ya. Jadi dari pandangan teman-teman, memang kita melihat, jadi ada tiga hal yang kita lihat, ya. Yang pertama, partai yang dianggap Pak garis paling depan untuk memperjuangkan minoritas atau yang dianggap terselimi adalah PDIP. Itu tidak bisa disangkali dengan presidennya Ibu Mega. Yang kedua, yang kita tidak bisa sangkali bahwa popularitas dari Presiden Jokowi sangat tinggi di luar negeri. Ya, saya masih ingat waktu itu hampir terpilih 85% orang pilih Jokowi, gitu ya. So, Pak Jokowi mendapat support penuh dari diaspora Indonesia luar negeri. Uh, dari hal itu ada jadi yang ketiga bahwa banyak daripada kami memang siap-siap bahwa kami merasa yang aku teman-teman merasa bahwa uh, seorang yang bisa dianggap meneruskan tongkat estafet dari Jokowi adalah Ganjar. Itu karena beliau itu sangat merakyat, bisa berkomunikasi dan orang mau mensupport Ganjar, ya. Tapi belakangan ini eh, teman-teman yang saya lihat, ya, yang tadinya adalah 100% Jokowi, ketika Gibran dianggap menjadi calon presiden daripada Pak Prabowo, ada 20-30% orang-orang itu langsung berbalik menjadi pembenci Jokowi, bahkan menista beliau, gitu loh. Nah, saya khawatir, apalagi saat ini kita yang di LA ini banyak yang tadinya mau mendukung Presiden Ganjar, tapi karena melihat uh, apa pemberitaan daripada petinggi-petinggi PDIP yang tidak bijaksana, yang menjelek-jelekan Presiden Jokowi, membuat orang menjadi kecewa terhadap PDIP. Misalnya, yaitu politik dinasti. Teman-teman bilang begini, ini PDIP kok menyoroti Jokowi politik dinasti? Kenapa? Gara-gara anaknya akan menjadi calon wakil presiden daripada calon lain. Yang kedua karena iparnya jadi MK. Apa mereka tidak melihat bahwa Ibu Mega sendiri adalah dari politik dinasti, mulai dari Soekarno, dan beliau menjadi presiden karena dianggap mampu sehingga beliau dipilih sebagai presiden, dan putri beliau Puan Maharani menjadi ketua DPR dan mau dicalonkan juga jadi presiden. Kenapa mereka menuding orang tidak melihat diri sendiri? Itu yang kata teman-teman di LA, gitu. Nah, jadi terus yang kedua, isu mengenai bahwa Jokowi maksudnya inginnya 3 periode, itulah sebabnya katanya saking saking mabuk kekuasaannya sehingga dia mau 3 periode. Kita yang di luar negeri tidak melihat seperti itu. Kita tidak tahu apa yang di Indonesia, tapi ya kita di luar negeri kita melihat dan kita tahu betul pada waktu yang pertama kali yang menolak 3 periode adalah Presiden Jokowi. Setelah 3 bulan kemudian baru Bu Mega mengeluarkan pernyataan PDIP ikut menolak, gitu loh. Jadi itu bukan karena PDIP duluan, tapi memang Pak Jokowi yang menolak duluan, gitu. Itu yang kita lihat. Nah, itu dipelintir, dibuat seakan-akan Pak Jokowi yang mau sangat gila kekuasaan, yang kami tahu bahwa Ibu Mega yang tadinya berkeras mau jadi presiden 3 kali, dan sempat pada waktu itu orang-orang PDIP yang di luar negeri mereka merasa bahwa mereka tidak mau pilih Ibu Mega, mereka mau Jokowi. Begitu pula dengan Puan dan Ganjar. Yang kita lihat bahwa Ibu Mega dan Puan itu Mbak Puan yang mau menjadi presiden, bukan bukan Jokowinya.
gitu loh. So kita melihat begini, saya khawatir orang-orang yang tadinya mendukung Ganjar gara-gara melihat serangan-serangan terhadap Pak Jokowi ini akhirnya berbalik merasa kasihan dan survei menunjukkan orang-orang yang dianggap disolimi itu akan mendapat pilihan daripada rakyat. Jangan-jangan orang merasa bahwa Gibran ini disolimin oleh PDIP sehingga mereka akan berbalik malah simpati pada Gibran, bukan pada Pak Prabowo-nya, tapi pada Gibran. Jadi basically saya rasa ya, kita rasa yang di luar negeri ini kita merasa, aduh janganlah stoplah, jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi, kasihan. Beliau mempunyai track record yang bagus. Masa dijelek-jelekan begitu karena tidak sepaham dengan kalian sehingga dijelek-jelekan. Simpati rakyat yang di luar negeri menjadi berbalik nanti. Bukan tadinya orang mau cinta Ganjar, tapi karena orang tidak suka PDP terpaksa mereka akan pilih Gibran gitu. So silakan memilih Ganjar, tapi jangan menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Itu merusak menyakiti hati kami gitu. Terima kasih.